Bagaimana menyikapi thalibul ilmi yang masih suka memfoto ustadz saat kajian yang jelas itu sudah menghilangkan esensi dan keberkahan ilmu? Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kalau kita lihat ada saudara kita seperti itu atau teman kita husnudzon, ini penting, husnudzon, baik sangka. Mungkin dia nggak tahu, mungkin nggak ada maksud apa-apa. Mungkin dia belum mengerti apa yang kita pahami. Husnudzon. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi esensi, ya sebaiknya yang kita tuju, yang kita cari itu bukan foto, tapi ilmu. Ilmu hadir. Karena kalau tujuan kita bukan ilmu, tujuan kita foto, terus kita posting dan seterusnya, lalu ada perasa bangga, senang, diakui, bahaya hadirin, bahaya. Man talabal ilma li ghairillah mukira bih. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk mencari wajah Allah, dia akan kena makar yang Allah berikan kepada dia. Itu kaidah dalam di tengah-tengah para ulama klasik kita. Itu bukan ayat, itu bukan hadis, tapi itu kaidah yang berlaku. Dan itu benar. Jadi sekali lagi, hilangkan. Jadi jangan memfoto, nggak ada ininya, nggak ada esensinya. Kita cari, yang penting itu ayatnya, yang penting itu hadisnya. Dan kajian itu bukan menggiring seseorang ke pemateri, bukan. Kajian itu mengarahkan orang ke firman Allah Subhanahu wa taala dan ke hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan ke pematerinya, bukan ke individunya. Apabila misalnya kita nih, Allah berikan keistiqomahan kajian sampai 5 tahun ke depan. Ini kajian ini Allah kasih kemudahan, Allah kasih taufik sehingga bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan. Lalu di 5 tahun tersebut, antum jadi fanatik sama saya, maka kajian ini gagal. Kajian itu gagal. Jadi fanatik sama ustadznya, fanatik sama pribadinya, gagal tuh kajian. Bukan itu. Itu bukan metode para ulama. Gimana kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan dari semua sisi, dan segala hal yang bisa memalingkan hendaknya dijaga, hendaknya diikat. Dan nggak ada fadilah, nggak ada dalil, nggak ada perintah untuk memfoto ustadz tersebut, nggak ada dalilnya, nggak ada fadilahnya, nggak ada. Barang siapa memfoto ustadz 5 kali akan dapat istana di sorga, kan nggak ada, nggak ada. Yang ada itu didengarkan dengan seksama. Itu metode al-istima'. Foto kan mecah konsentrasi. Sebagian ulama dulu hadirin, pas nulis, ini lagi nyatet nih, di kajian, lagi nyatet, habis penanya, tintanya habis. Apa yang dilakukan? Langsung detik itu dia kasih sayembara. Siapa yang punya pena, saya kasih 1 dinar. 1 dinar siapa yang nggak mau? Akhirnya dia ada yang mau, dia bayar 1 dinar sehingga dia bisa terus menulis. Kata para ulama, dia bisa nyari ke tukang jualan di sana dengan harga yang jauh lebih murah. 1 dinar berapa? Tadi 4,25 gram emas. Kalau 1 gram emas 500.000, ya berapa? 2,5 juta tuh. 2,5 juta. Dia sayembara. Siapa yang bisa kasih saya pena sekarang juga, saya kasih 1 dinar. Karena dia tidak mau kehilangan momentum. Karena dia nggak mau keluar dari majelis, lalu miss yang ada dan dikaji di sana. Itu para ulama kita. Nah kalau antum foto kan, konsentrasi pecah dan mengganggu orang. Ganggu orang kan zalim hadirin. Nggak boleh ganggu orang. Orang jadi lihat, apalagi ada blitznya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan,
Ingat firman Allah lah. Ruhama'u bainahum. Para sahabat itu ruhama'u bainahum. Saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi jangan galak-galak. Jangan dijudesin. Jangan diteriakin, woi, woi, foto boy. Kok woi sih, aduh. Bahaya hadirin. Jadi kita harus inilah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Kaifa yajma' talibul ilm baina dirasa fil jami'ah wa zawaj? Kok zawaj lagi nih? Gimana menggabungkan antara belajar dan menikah? Jazakallah khairan. Ya terima kasih. Udah kan dijawab tadi ya? Udah. Kayak banyak yang jomblo ya di sini ya.